Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Ya. Pertama-tama kami perkenalkan, kami siswa dari kampus Krisusada. Saya Agung Wijayanto. Saya Lisna Bilia Wabda. Saya Miki Widiana. Saya Adena Aisyah. Saya Laili Mafira. Saya Tiara Putri Wahyudi. Ya, di sini kita akan sedikit mereview atau sedikit kasih penjelasan tentang zona integritas wilayah bebas korupsi. Ada yang tahu artinya korupsi atau yang pernah mengalami korupsi? Belum. Definisi integritas adalah integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi sebagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Integritas adalah suatu kepribadian seseorang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai kode etik. Next. Nah, nilai-nilai integritas itu ada 3, yaitu nilai inti, nilai sikap, nilai etos, nilai kerja. Nah, nilai inti, jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli. Kerja, mandiri, sederhana. Selanjutnya ada konsep umum zona integritas WBK. Zona integritas DI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintahan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya yang kedua, di sini ada menuju wilayah bebas dari korupsi, yang selanjutnya disingkat menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau kawasan yang memenuhi sebagai besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan penguasaan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Untuk selanjutnya ada yang ketiga, ada unit kerja. Unit kerja adalah unit satuan kerja di instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. Next. Tahap-tahap pembangunan zona integritas. Yang pertama ada penandatanganan dokumen dan fakta integritas. Yang kedua ada pemenuhan kewajiban LHKPN. Untuk yang ketiga ada pemenuhan akuntabilitas kinerja. Untuk yang keempat ada pemenuhan kewajiban laporan keuangan. Yang kelima ada penerapan disiplin PNS. Yang keenam ada penerapan kode etik khusus. Terus yang ketujuh penerapan kebijakan pelayanan publik. Yang kedelapan ada penerapan whistleblower sistem tipikor. Lalu yang kesembilan ada pengendalian gratifikasi. Terus yang kesepuluh ada penanganan benturan kepentingan. Yang ke-11 ada kegiatan pendidikan dan pembinaan promosi anti korupsi. Nah, yang selanjutnya itu ada kegiatan pendidikan dan pembinaan dan promosi anti korupsi, pelaksanaan saran perbaikan dan BPK, KPK atau APIP, penerapan kebijakan pembinaan pernah tugas, penerapan kebijakan pelaporan transaksi tidak wajar, rekrutmen secara terbuka, promosi jabatan secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, pelaksanaan SE procurement, pengukuran kinerja individu, yang terakhir adalah keterbukaan informasi publik. Nah, yang selanjutnya itu ada kegiatan pendidikan atau pembinaan dan promosi anti korupsi, pelaksanaan saran perbaikan dari BPK, KPK, APIP, penerapan kebijakan pembinaan pernah tugas, penerapan kebijakan pelaporan transaksi tidak wajar, rekrutmen secara terbuka. Dan yang selanjutnya ada promosi jabatan secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, pelaksanaan SE procurement, pengukuran kinerja individu, dan yang terakhir ada keterbukaan informasi publik. Baik, terima kasih untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Cukup sekian. Apakah ada pertanyaan dari audiens? Ada Pak. Oh, baik. Siap. Gimana cara menanggulangi atau cara mengatasi orang yang korupsi itu orang yang berpengaruh di negara seperti pejabat tinggi atau wakil presiden? Bagus sekali pertanyaan dari
kakaknya. Kalau seumpama korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi dan itu kayak pejabat-pejabat presiden kayak gitu ya bang ya. Nah itu kalau menurut dari kelompok kami kan masih mahasiswa jadinya sepengetahuan kami saja. Nah kalau semisal kayak itu kan kita udah dibentuk namanya organisasi yang disebut KPK. Nah dia KPK itu memberantas korupsi dari akar, dari jabatan paling bawah ke atas. Jadi korupsi itu harusnya udah diberantas dari pemerintahan itu sendiri. Tapi karena kita juga nggak tahu kan namanya korupsi itu dari hal yang kecil aja bisa korupsi. Misalnya gimana ya? Misalnya dari kita ada bayaran SPP atau apa kayak gitu kan, namanya mahasiswa kan bayaran SPP umpamanya 10.000 jadi 15.000 itu termasuk korupsi. Nah kalau kayak kita ini orang yang kerja umpama harusnya pulangnya jam 2, kita jam 12 sudah kerja. Nah kayak gitu tuh sebenarnya menerapkan atau memberantas korupsi itu harus dari diri kita sendiri gitu. Udah cukup jelas bang? Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain? Saya bertanya, Pak, untuk langkah awal apa yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi, Pak? Next, pertanyaan yang sangat bagus. Beri tepuk tangan dulu. Jadi gini Pak, kita harus menanamkan jiwa kejujuran tadi. Tadi ada namanya jujur, terus. Nah, ada nilai ini Pak. Kita harus tanamkan dari kecil kita jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, sederhana. Nah dari kecil misalnya itu Pak, kita kalau seumpama kita sebagai manusia ya Pak, maksudnya kalau seumpama kita dikasih amanah atau apa, suruh belikan ini, ibaratnya rokok, harga 20.000. Nah ternyata harganya 18.000. Nah kita itu minimal harus dikembalikan Pak, dan kita laporkan dulu, jangan dikantongin. Itu termasuk budaya korupsi Pak. Baik Pak. Oke. Sangat paham Pak. Pak, terima kasih Pak atas pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Abang, silakan. Apa dampak dari korupsi dampak ke negara atau masyarakat? Terus hukuman apa yang pantas yang dijatuhkan kepada yang pelaku korupsi? Baik, kita coba menjawab pertanyaan dari abangnya. Kalau dampak ya Bang, dampak korupsi itu sangat besar. Ibaratnya kayak gini, kita terus terang membayar pajak kan Bang. Kalau seumpama kita membayar pajak terus dikorupsi, itu pajak itu berfungsinya buat apa? Untuk membangun infrastruktur dan lain-lain kan Bang. Kalau seumpama dikorupsi dari RT ke atas dikorupsi, kita tidak akan menikmati itu Bang. Misalnya kayak apa ya, pembangunan sekolah, seharusnya negara ini itu negara kaya, sekolah gratis bisa, terus makan gratis bisa, tapi karena adanya korupsi itu kita jadi sengsara. Seharusnya negara kita itu berlimpahan sumber alam dan budaya kayak gitu Bang. Terus tadi pertanyaannya apa itu Bang? Kayak Hukuman yang pantas. Kalau hukuman itu hukuman yang diberlakukan dari pemerintahan saat ini sudah ada dengan undang-undangnya ya Bang. Kalau saya pribadi sendiri ya, kalau hukuman buat orang korupsi itu ya harusnya hukuman mati Bang. Kalau saya sendiri ya Bang ya. Tapi karena kita ikut negara hukum dan tidak boleh main hakim sendiri Bang, kayak itu udah ada tertera di Undang-Undang 1942. Demikian Bang. Apakah ada pertanyaan lain Bang? Ada Bang. Saya meneruskan dari pertanyaan Bapak ini. Oh silakan Bang. Ya. Bukankah di hukum di negara kita itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah? Menurut Bapak gimana? Nah, nice pertanyaan. Itu Bang yang kita harus maksudnya kita bibit-bibit bangsa ini, kita harus melakukan yang dari tadi itu kesadaran jujur, disiplin kayak gitu Bang. Seolah-olah itu kalau seumpama kayak buat rakyat jelata kayak kita ini, hukumnya itu sangat tajam kan Bang, tapi untuk pejabat itu sangat tumpul. Nah, makanya itu harus tumbuh rasa jujur, disiplin. Kalau seumpama kita jujur, kita tidak mungkin disogok. Ibaratnya kalau pejabat-pejabat itu dia kenapa tajam? Karena dia punya uang dan nyogok, dan yang disogok pun itu mau. Nah jadinya kayak gitu. Nah yang tadi itu karena kurang jujur dan disiplin tanggung jawab. Bagaimana Bang? Apakah udah puas? Puas. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lain Bang? Cukup. Oke, cukup. Baik, terima kasih presentasi dan sedikit penjelasan dari
Kami mahasiswa Akbar Krisusada, bila ada tutur kata dan perbuatan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.